Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini saya berencana, tapi kalau cukup waktu kita jalan sesuai dengan yang direncanakan, kalau tidak ya kita kurangi. Insyaallah kita baca 3 hadis. Kita masih di bab pembatal wudhu. Kita akan baca 3 hadis yang beliau akan sampaikan. Hadis yang ke-69, 70 dan 71. Ini rencana yang kita akan baca dan pelajari di malam hari ini di pertemuan kita di kitab Bulughul Maram. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di hadis ke-69. Kata beliau rahimallahu taala, wa an Jabir bin Abdullah wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Akhrajahu Muslim. Kata beliau dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir berkata bahwasanya seorang lelaki, tidak disebutkan namanya dan tidak berbahaya kalau sahabat. Kalau selain sahabat tidak disebutkan namanya, hadisnya tidak diterima. Karena ada rawi yang majhul, rawi yang tidak ditahu. Tapi kalau sahabat tidak berbahaya kalau tidak ditahu namanya. Karena kaidahnya as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Jadi tidak ada tuduhan bahwa mereka berdusta. Itu sudah menjadi kaidah. Karena sahabat telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi SAW melarang kita untuk mencela sahabat. Kata beliau, la tasubbu ashabi. Jangan mencela sahabat walaupun itu beriman terakhir dari masa Nabi SAW. Karena keutamaan menjadi sahabat Nabi itu mengalahkan semuanya. Bahkan kata Nabi, kalau kalian berimpak 1 gunung Uhud, emas itu tidak setara dengan 1 mudnya sahabat. 2 telapak tangan begininya sahabat. Kita berimpak 1 gunung. Itu tidak sebanding dengan sahabat berimpak 2 telapak tangan. Tidak pula setengahnya, itu 1 telapak tangan. Dari infaknya sahabat. Makanya para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa sahabat tidak berbahaya kalau tidak disebutkan namanya. Karena seluruh mereka adil. Tidak berdosa kalau terkait dengan hadis Nabi SAW. Jadi kata Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya harus berwudu kalau setelah makan daging kambing?
Jadi dia sudah berwudu tadinya. Anggaplah misalnya kita sholat maghrib, sudah wudu. Antara maghrib isya ada acara. Yang dimakan daging kambing. Apa kita perlu wudu kalau mau sholat isya? Itu masalah. Kata Nabi SAW, in syi'ta, kalau kamu mau. Apa artinya? Ya memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kata Nabi, kalau kamu mau berwudu, silakan. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Ini fikih pertama dalam bab pembatal wudu. Bentuk pertanyaannya, apakah memakan daging kambing membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Ini potongan pertama. Nabi ditanya, apakah saya harus berwudu kalau makan daging kambing? Kata Nabi, kalau kamu mau. Artinya sunnah berwudu. Kalau habis makan daging kambing, tidak wajib. Tidak wajib. Dia lanjut lagi. Atawaddau min luhumil ibil. Apakah saya harus berwudu kalau makan daging unta? Qala, kata Nabi, na'am. Iya. Kata Nabi SAW, iya. Apa faedahnya, apa fikihnya? Yaitu kalau antum ditanya, apakah memakan daging unta membatalkan wudu? Itu pertanyaannya. Jawabannya iya. Kenapa? Apa dalilnya? Hadis ini. Nabi ketika ditanya apakah saya berwudu dari memakan daging unta, kata Nabi, iya, berwudu. Berarti dia membatalkan wudu. Kata beliau akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis tentunya hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ini sangat jelas. Cuma para ulama membahas apa bedanya daging unta sama daging kambing. Kenapa kalau daging kambing tidak, daging unta batal? Mereka cari apa hikmahnya, apa bedanya, kenapa bisa dibedakan? Ada satu lagi dibedakan antara kambing dan unta, yaitu terkait dengan sholat di kandangnya. Kita kan tahu bersama bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Kotoran sapi, kambing, bahkan unta juga. Pokoknya hewan, kaidahnya begitu. Kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Nabi ditanya, apakah kami boleh sholat di tempat, di kandangnya kambing? Kata Nabi, iya. Apakah kami boleh sholat di kandangnya unta? Kata Nabi, tidak. Lihat. Jadi mirip ini. Apakah kami wudu dari makan daging kambing? Kata Nabi, kalau kamu mau. Apakah kami wudu dari memakan daging unta? Iya. Sama juga di kandangnya. Jadi para ulama membicarakan hikmahnya. Apa sebabnya kenapa dibedakan? Pertama, bagi kita sebagai orang awam, pemula, ada kaidah penting yang harus kita pahami. Kita sebagai yang awam, yang belajarnya hanya sebagai mustami, pendengar, bukan orang yang mengkaji, yang meneliti sesuatu. Kita sebagai orang pemula, yang wajib bagi kita beramal dengan dalil. Kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Itu yang wajib bagi kita. Adapun mencari hikmah, itu tambahan. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, wajib kita amalkan. Ketika Nabi katakan berwudu dari daging unta, ya kita berwudu. Itu pada dasarnya. Cuma para ulama sebagai faedah tambahan mencari apa bedanya kambing dengan unta. Maka mereka mencari, ternyata ada riwayat dari Nabi SAW, karena unta memiliki kekuatan setan, kata mereka.
Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, innaha minal jin. Onta itu dari jin, maksudnya memiliki sifat-sifat syaitan. Dia di hewan tapi memiliki sifat. Dia seperti sifatnya syaitan. Ini kata para ulama rahimahumullahu taala. Makanya beda itu orang yang suka makan daging kambing dan orang yang suka makan daging unta. Dan itu mempengaruhi pelaku. Sebagaimana beda pengembala kambing dan pengembala unta. Dibedakan dalam syariat. Pengembala kambing, mereka orang yang lembut. Demikian pula yang makan dagingnya. Sementara pengembala unta, mereka adalah orang-orang yang keras. Orang-orang yang keras. Karena terpengaruh dengan yang dimakan. Dengan yang dimakan, demikian pula terpengaruh dengan teman bergaulnya. Teman bergaulnya. Yang sering dengan kambing, lembut. Yang sering dengan unta, itu keras. Ini dibedakan di dalam syariat. Inti dari pembahasan kita di hadis ini adalah memakan daging unta itu membatalkan wudhu. Selain daging unta, tidak ada yang membatalkan wudhu. Itu sudah menjadi kaidahnya. Ada sebelumnya awal-awal Islam bahwa siapa yang memakan daging yang disentuh oleh api, maksudnya daging yang dibakar, itu dia berwudhu. Itu di awal Islam. Berdasarkan hadis bahwa ada datang dari Nabi SAW, beliau bersabda, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah dari apa yang disentuh langsung oleh api. Berwudulah dari apa yang disentuh langsung oleh api. Ini umum. Kambing bakar, sate, semua yang disentuh oleh api. Nabi bilang berwudulah. Ini menunjukkan kalau kita makan daging yang langsung disentuh oleh api, batal wudhu. Cuman hadis ini telah dihapus hukumnya. Yang ini. Karena datang penukilan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, kata Nabi SAW, kata Jabir, akhirul amroini min Rasulillah SAW, tarkul wudu mimma massatin nar. Yang paling terakhir dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau tidak berwudu dari yang disentuh oleh api. Beliau tidak berwudu dari yang disentuh oleh api. Ini menunjukkan menghapus yang tadi. Tadinya Nabi bilang, kalau kalian makan yang dipanggang langsung oleh api, wudu. Setelah itu Nabi SAW melakukannya, ya, setelahnya yang berselisih dengan apa yang beliau katakan sebelumnya, yaitu beliau tidak berwudu. Beliau tidak berwudu. Ini menunjukkan hal tersebut sudah dihapus. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah memakan paha kambing, paha depan, ya. Kemudian Nabi sholat tidak berwudu. Paha yang dibakar. Karena ini sudah dihapus, berarti sisa satu. Dari makan itu, makanan yang membatalkan wudhu sisa satu. Yaitu memakan daging unta. Selain itu tidak ada. Padahal tadi biar ikan, kalau dipanggang, langsung dibakar, langsung di api, wudhu. Apalagi daging. Tapi itu sudah dihapus hukumnya. Ini alhamdulillah. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda,
Man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayat, siapa yang memandikan mayat, falyaktasil, maka wajib dia mandi. Siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Juga setelahnya. Waman hamalahu, siapa yang memikulnya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Tapi hati-hati. Dan sampai ada menukilkan ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak menukilkan apa yang dikomentari oleh Imam Ahmad ini hadis. Wan Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi dia hasankan. Berkata Imam Ahmad, tidak ada sesuatu apapun yang sahih di dalam masalah ini. Hadis ini sebenarnya hukum fikihnya yang ingin beliau sampaikan kepada kita, bahwa memandikan mayat itu membatalkan wudhu, bahkan wajib mandi. Demikian pula mengangkat jenazah, itu juga membatalkan wudhu. Karena lafadznya, siapa memandikan mayat, wajib mandi. Siapa yang memikul jenazah, wajib wudhu. Itu hadisnya, itu fikihnya. Cuman hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi sebagaimana yang dikatakan oleh penulis tadi, rahimahullahu taala, tetapi dia adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh banyak ulama. Di buku ini Imam Ahmad bilang tidak sahih. Dia juga didhaifkan oleh Imam Ali bin Al-Madini, juga didhaifkan oleh Al-Imam Ad-Dhuhli, juga didhaifkan oleh Al-Imam Ibnul Mundir, dan selain mereka. Dan didhaifkan oleh penulis sendiri, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Talkhis. Tapi kenapa beliau bawakan? Karena di sana ada orang berdalil dengan hadis ini, yang mewajibkan mandi orang yang memandikan mayat, yang mewajibkan wudhu orang yang memikulnya. Itu beliau bawakan untuk menjelaskan ini hadis tidak benar. Ada orang menggunakannya, tapi dhaif. Kita lihat penukilan, itu hukum hadisnya. Kita lihat penukilan ulama fikih terkait dengan mandi setelah memandikan jenazah, wudu setelah memikul jenazah. Kata Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullah, beliau sebenarnya ulama Syafi'iyah, cuma beliau dikatakan mujtahid mutlak karena ilmunya yang sangat luas. Karena beliau biasanya juga kalau dhaif hadisnya dari madhab Syafi'i, beliau tidak pakai. Beliau tidak pakai karena luas ilmunya dan beliau beramal dengan dalil yang sahih. Kata Ibnu Mundir rahimahullah, la syai'a alaihi, laisa fihi haditsun yathbut. Tidak ada sesuatu apapun yang wajib bagi orang yang memandikan jenazah. Demikian pula bagi orang yang memikul jenazah. Tidak ada apa-apa yang diwajibkan padanya. Tidak wajib mandi, tidak wajib wudhu. Kalau dia sudah wudhu sebelum memandikan jenazah, maka setelah memandikan jenazah tidak perlu dia wudhu. Kalau tidak ada yang batal, tidak ada yang keluar dari dalam dirinya, tidak wajib wudhu, apalagi mandi. Demikian pula orang yang memikulnya. Ini kata Ibnu Mundir rahimahullah. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ini ulama Hanabilah dari madhab Hambali. Kata Ibnu Qudamah, hada qaulu aktsaril fuqaha. Ai yakni annahu la wudu'a alaih. Wa huwa sahih insyaallah. Li'anna al-wujuba minas syar'i wa lam yarid fi hada nassun
Lihat perkataan Ibnu Qudamah. Kalau tadi Ibnu Mundir, Ibnu Qudamah beliau bilang, ini pendapat mayoritas fuqaha, yaitu tidak wajib baginya wudhu. Dan ini yang benar insya Allah. Karena kewajiban itu hukum syar'i. Dan tidak ada nas. Namanya kalau kita bilang wajib, harus ada nas. Harus ada dalil. Beliau bilang di sini tidak ada dalil. Padahal ada tadi. Kenapa bisa beliau bilang tidak ada? Karena dhaif tidak dianggap. Makanya beliau bilang tidak ada dalil. Karena hadis dhaif, apalagi palsu, adanya sama dengan tidak adanya. Itu sudah kaidah. Hadis dhaif, apalagi hadis palsu, adanya sama dengan tidak adanya. Kalau dalam sekolah kita bilang kali 0. Mau 9 hadis dhaif, 10 hadis dhaif, kali 0. Apa hasilnya kalau kali 0? Ya? 0. Mau kita kalikan 1000 pun tetap 0. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri rahimahullah bilang hadis dhaif yutrah. Hadis dhaif itu dibuang, bukan diamalkan. Hadis dhaif itu dibuang. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Demikian pula terkait dengan wudhu, bahkan belum menukil, tidak ada perselisihan. Belum berkata di tempat yang lain, tadi itu di kitab Al-Mughni, jilid 1 halaman 256. Di juga jilid 1 tapi 279. Belum berkata, setelah menyebutkan hadis di atas, yang tadi kita baca, la na'lamu ahadan qala bihi fil wudu man hamalahu atau min hamlihi. Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat wajib berwudu bagi yang memikulnya. Tapi belum pastikan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang kami tahu. Ini kalau orang lain yang bilang bisa saja. Tapi ini Ibnu Qudamah. Dia punya kitab rujukan dalam mazhab Hanabilah. Dia yang dipakai. Yaitu kitab Al-Mughni. Dia punya tulisan buku yang bertingkat, bertahap. Ada belum tulisan 1 pendapat saja, ada 2 pendapat, dan ada 3 pendapat. Semuanya. Ini Ibnu Qudamah. Beliau bilang, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat wudhu bagi orang yang memikul jenazah. Kenapa tidak ada ulama yang berpendapat dengan itu? Karena dalilnya tidak sahih. Makanya dinukil oleh Ibnu Mundir rahimahullahu taala, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, ini merupakan pendapat Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, ini juga pendapat Al-Hasan Al-Basri, ini pendapat An-Naqai. Semua ulama dari masa ke masa berpendapat bahwa tidak wajib mandi bagi orang yang memandikan jenazah, demikian pula tidak wajib wudu bagi orang yang memikul jenazah. Ini hukum di dalam masalah ini. Dan ini penting sekali karena di masyarakat menyebar seperti itu. Siapa yang mandikan jenazah, dia harus mandi. Yang memikul jenazah harus dia wudu. Ada hadisnya dipakai, tapi ini dhaif. Tidak sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia hanya sah kata mereka, walaupun dikatakan sah itu hanya sah dari perkataan Abu Hurairah, bukan dari Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini terkait dengan mengangkat atau memandikan jenazah. Itu judul masalahnya, apakah memandikan jenazah atau memikul, mengangkat jenazah mayat membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Ini hadis kedua. Hadis ketiga, dan ini terakhir yang kita ambil di malam hari ini insyaallah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di hadis ketiga, An Abdillahi ibn Abi Bakar rahimahullahu ta'ala, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah li Amr ibn Hazm alla yamassal Qur'an illa tahir
Rawahu Malikun mursalan wa wasalahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah ibn Abi Bakr rahimahullah bahwasannya di dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr ibn Hazm, di antara isinya bahwasannya tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Ini sebenarnya kalau terkait dengan pembahasan pembatal wudu tidak ada hubungannya. Ini masalah menyentuh Quran. Apa hukumnya kalau tanpa wudu? Ini masalahnya. Nah, cuman sudah pernah kita bilang, kita katakan bahwa beliau tulis buku ini dari hafalannya. Jadi kadang ada yang terselip sesuatu yang kadang keluar dari bab. Keluar dari bab. Jadi tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali harus suci. Kata beliau diriwayatkan oleh Malik secara mursal, itu dari tabi'in, dan disambung oleh Imam An-Nasa'i serta Ibnu Hibban, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini cacat. Hadis ini cacat. Dan memang secara hadis, secara sanad, dia adalah hadis yang dhaif. Hadis ini tidak ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Hadis dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sulaiman ibn Arqam. Rawi ini dikatakan oleh ulama hadis matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Tidak diambil. Jadi secara sanad hadisnya dhaif. Cuma terkait dengan fikih, apa hukum menyentuh mushaf, menyentuh Quran bagi orang yang tidak wudu? Demikian pula bagi orang yang sedang hadas besar, sedang junub, atau haid bagi perempuan, atau nifas. Para ulama rahimahumullah, dalam hal ini mayoritas ulama fikih, di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Ashabur Ra'i. Orang-orang yang mengikuti pendapat mazhab Hanafiyah. Jadi bisa kita katakan ini adalah pendapat dari imam empat mazhab. Bahkan sebagian ulama menyatakan seperti Al-Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu lahum mukhalifan ila Daud. Kami tidak tahu ada yang menyelisih imam empat kecuali Daud Ad-Dhahiri. Yaitu mereka berpendapat bahwa orang yang tidak dalam wudu atau dalam junub atau dia lagi haid bagi perempuan atau nifas tidak boleh menyentuh langsung Quran tanpa alas, tanpa pembatas. Menyentuh langsung. Adapun pakai alas, disentuh pakai kaos tangan, atau masa kita sekarang ini disentuh lewat HP, HP yang disentuh tapi aplikasinya dibuka, itu tidak sentuh langsung namanya. Ya, menyentuh Quran langsung tanpa wudu tidak boleh. Pendapat dari madhab yang empat. Bahkan Ibnu Qudamah menyatakan tidak ada yang menyelisih mereka kecuali Daud Ad-Dhahiri. Kenapa? Karena Daud Ad-Dhahiri dia bilang boleh. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa Daud Ad-Dhahiri berpegang dengannya? Dan ini juga yang dipegang pendapat ini oleh Syekh Mukbil yang dipakai oleh Daud Ad-Dhahiri.
Syekh Mukbil ini juga yang dipegang oleh Ustadz kita, Ustadz Dzul Qarnain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Beliau katakan boleh, tidak ada dalil yang sahih. Kenapa dibilang tidak ada dalil yang sahih? Tadi hadisnya memang dhaif yang ada di hadapan kita. Jadi ketika tidak ada dalil yang sahih, berarti boleh. Cuman kenapa sekarang pertanyaan besar kita, ini yang berpendapat Daud Adh-Dhahiri. Ulama masa kita ini, Syekh Mukbil pakai. Iya. Pendapat itu. Pertanyaan kita, ini kan mereka bilang tidak ada dalil. Sekarang, masalahnya mayoritas berpendapat beda. Mereka malah bilang, tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan wudhu. Ini masalah besar. Tambah besar lagi, kata saya, saya secara pribadi agak berat mencarinya. Karena menurut yang saya dengar dari Ustadz, ya tidak ada dalil yang sahih. Berarti boleh saja. Tapi ini masalahnya mayoritas. Ulama fikih berpendapat tidak boleh kecuali harus wudu. Nah, pertanyaan besarnya, apa dalilnya? Kenapa bisa? Sampai yang mayoritas bilang tidak boleh. Sementara dalil hadis ini dhaif. Ternyata setelah kita baca, mereka berdalil dengan ayat. Di dalam Al-Quran, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini Quran. Cuman dibantah oleh pendapat yang mengatakan tadi, Daud Adh-Dhahiri, demikian pula yang lain. Ini konteks ayatnya kalau kita buka surat Al-Waqiah, ini Allah Subhanahu wa taala lagi berbicara tentang malaikat. Bukan manusia. Ini konteks ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang siapa? Malaikat. Maka mereka bilang, ini malaikat. Bukan anak Adam. Tapi mayoritas berpegang dengan Quran ini. Kenapa bisa? Nah ini untuk malaikat. Mereka bilang betul. Ini untuk malaikat. Karena konteksnya malaikat. Cuman kata mereka, kalau masyarakat atas, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyentuhnya kecuali suci. Apakah itu tidak berlaku di masyarakat bawah? Ini tentunya kita akan menerimanya. Karena alasannya. Karena terdapat dalil isyarat. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan masyarakat atas tidak boleh menyentuh kecuali suci. Maka masyarakat bawah harus lagi lebih. Harus lagi lebih. Ini dalil yang mereka pakai. Makanya pendapat ini dipilih, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah karena memang masuk akal. Karena kalau antum sudah belajar usul fikih, berdalil dengan ayat, ada namanya berdalil dengan mafhum mukhalafah, berdalil dengan mafhum muwafaqah, berdalil dengan tambi, berdalil dengan isyarat. Ini termasuk isyarat. Ini termasuk isyarat. Ini dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kalau setelahnya lagi ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ulama sekarang yang semasa dengan Syekh Mukbil, ini dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz, juga ini dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Yang masih hidup sekarang ini dipilih oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Pendapat mayoritas. Iya. Banyak ulama yang memilih karena memang dalil mayoritas lebih betul. Secara hadis dhaif. Quran itu tentang malaikat. Tetapi itu isyarat juga untuk manusia. Makanya mayoritas berpendapat seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan siapa saja yang menguatkannya. Ya, siapa saja yang menguatkannya. Yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini Syekh Ibnu Baz.
Syekh Ibnu Utsaimin, juga dipilih oleh Syekh Saleh Al Fauzan dan yang lainnya dari ulama Najd, ulama Saudi sekarang. Mereka semuanya memfatwakan bahwa orang yang menyentuh mushaf dipersyaratkan dia harus di dalam keadaan toharoh. Ini maksudnya yang menyentuh mushaf secara langsung. Maksudnya adalah yang menyentuh mushaf secara langsung. Ini insya Allah Ta'ala yang benarnya. Yang benarnya. Untuk yang mau hati-hati ya, yang ingin menyentuh langsung mushaf, maka jangan pakai Quran. Bisa dia pakai tafsir Quran, karena para ulama rahimahumullah ta'ala kalau sudah keluar namanya dari Quran, itu sudah tidak sentuh langsung namanya. Boleh pakai tafsir Quran, atau Quran terjemahan, atau mudah sekarang ini, alhamdulillah, ya, Quran ada di kantong kita di HP. Itu kan namanya aplikasi Quran. Namanya aplikasi Al-Quran. Itu wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dengan pembahasan itu dan kita lanjut lagi nanti insya Allah di pertemuan akan. Ini ada pertanyaan. Ustadz, saya pernah dengar ceramah bahwa sholat sunnah isyraq atau syuruk itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Betul, memang para ulama berselisih pendapat. Ini sholat syuruk, apakah sholat tersendiri atau sholat duha? Dan yang kuatnya dia adalah sholat duha di awal waktu. Yang dilakukan dengan ciri tertentu. Seperti sholat malam. Kalau dilakukan sebelum tidur namanya sholat malam. Setelah tidur namanya sholat malam. Tapi karena dia habis tidur namanya sholat tahajud. Karena dia menjauhi tempat tidurnya. Nah, jadi dia sholat duha di awal waktu. Itu namanya. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengerjakan sholat sunnah duha di siang hari? Siang maksudnya kapan? Kalau maksudnya siang setelah duhur, enggak. Kalau maksudnya siang sebelum duhur, iya. Iya, karena sholat duha itu terpampang waktunya, terbentang waktunya dari matahari terbit tombak sampai matahari di atas kepala kita. Sampai tidak ada bayangan benda. Kita berdiri tidak ada bayangannya ke kiri atau ke kanan, ke timur ataupun ke barat, maka itu waktu terlarang sholat. Dan di situ sudah habis waktu sholat duha. Sudah habis waktu sholat duha. Itu wallahu a'lam. Di mana Allah sebelum menciptakan arsy? Iya. Apa jawabannya? Saya akan jawab dengan jawaban orang bodoh, budak di kalangan Nabi di masa Nabi SAW. Dia ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Apa dia bilang? Apa dia bilang? Di sama, di atas langit. Nabi tak bilang lagi. Sebelum itu, sebelum ada langit dan bumi. Di mana Allah? Di atas. Iya, di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada arsy dia tetap di atas karena berfirman, dia Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia Allah Maha tinggi di atas hambanya. Dia Maha tinggi di atas hambanya. Iya.
Apa hukum menghadiri ceramah takziah yang diadakan sebagian kaum muslimin ketika ada keluarganya meninggal? Iya, tidak boleh. Cara takziah yang diacarakan seperti sekarang ini dalam bentuk seperti itu adalah bid'ah. Takziah itu sunnah. Takziah hukumnya sunnah. Apa artinya takziah? Dia dari kata azza yu'azzi ta'ziatan. Menghibur orang yang ditinggal mati. Nah, kata menghibur orang yang tinggal mati ini tidak ada ditentukan hari pertama setelah Isya, hari kedua setelah Isya, hari ketiga setelah Isya. Ya kita dari dia ditimpa musibah kita hibur. Sabar, jangan berucap kecuali yang baik. Seperti tidak oleh Nabi takziah. Beliau contohkan ketika meninggal Abu Salamah radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW ke rumahnya. Waktu itu matanya masih terbuka. Beliau tutup matanya. Beliau doakan Abu Salamah. Dan beliau ingatkan keluarganya. Jangan berucap kecuali yang baik. Kalian bersabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan yang lebih baik. Sampai Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Ya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya dia dapat pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah. Karena setelah meninggal Abu Salamah, dia dilamar oleh Nabi SAW. Dilamar oleh Nabi SAW. Ini ya yang terkait dengan itu. Atau kalau tidak mau mengucapkan kesabaran, mendoakannya misalnya, bisa juga ditambah yang lain. Boleh dibuatkan makanan untuk keluarga ditinggal mati, dikirim ke sana. Itu juga dilakukan di masa Nabi SAW. Seperti saat meninggal paman Nabi SAW, Ja'far, kata Nabi SAW kepada keluarganya, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan. Karena mereka lagi sibuk. Datang berita yang menyedihkan mereka. Kita buatkan makanan untuknya. Itu bentuk untuk menghiburnya mereka. Membesarkan hatinya supaya mereka bersabar. Adapun diberikan acara tertentu, dibuat acara tertentu, ini hukumnya bid'ah. Menghadirinya tidak boleh. Dan kita akan mendukung kemungkaran. Kalau ada kemungkaran itu kita harus ubah. Harus ubah. Kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu hati. Kita ingkari dengan hati kita. Iya. Kadang-kadang sebagian kita yang meninggal orang tua kita, keluarga kita. Gimana ini? Apa harus saya ke pulau dulu? Menghindar darinya. Ya kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ingkari dalam hati. Tetap di rumah daripada beribut, berkelahi sama saudara, om, tante semuanya. Nanti menyebabkan mereka takut dari dakwah antum. Maka antum tetap di rumah dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari. Adapun kalau kita orang lain tidak masuk dalam keluarga itu, ya kita tidak hadiri. Kita tidak hadiri. Itu wallahualam. Apa hukum cairan yang keluar setelah keluarnya air mani? Dan biasanya masih keluar setelah sejam atau 2 jam setelah jima. Perempuan ya? Laki-laki? Siapa ini? Ya karena biasanya kalau air mani ya kalau sudah keluar selesai. Masa masih ada 2 jam masih keluar? Biasanya perempuan. Tadinya biasanya suaminya buang di dalam. Biasanya lama keluar kembali. Akhirnya keluar sejam, 2 jam. Biasa perempuan. Iya, seperti itu. Orang yang berkeluarga paham itulah. Ya, kalau mengenai hal ini. Anak muda ya masih menghayal-hayal. Iya, yang jelas apa saja yang keluar di bawah dari depan ataupun belakang itu membatalkan wudu.
itu membatalkan wudhu. Wajib dia cuci dan wudhu. Apakah wajib baginya mandi? Yang keluar ini kalau bukan mani, keluarnya tidak bersemangat, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu hanya keluar mani. Hanya keluar mani. Keluarnya yang bersemangat. Seorang setelah keluar dia merasakan lemas dalam badannya. Ini kalaupun keluar setelahnya ya tanpa ciri tadi, maka tidak mewajibkan mandi. Yang wajib baginya adalah wudhu. Kemudian berikutnya, apakah perbuatan kami sudah benar? Kami ikut pada imam yang kunut subuh. Kami membaca doa kunut tapi tidak mengangkat tangan. Iya. Kalau antum tidak kunut, apa yang terjadi? Kalau tidak ikut imam. Ini yang bertanya. Kalau kita tidak ikut imam kunut, apa yang terjadi? Hah? Ini kunut, yang tidak ikut. Siapa yang bertanya? Karena begini, kenapa saya tanyakan begitu? Masalahnya kunut ini, hukumnya adalah, iya, terkait dengannya, dia perkara bid'ah. Kunut itu adalah perkara baru. Bukan saya yang bilang. Ada hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dia adalah hadis yang disebutkan, iya, terkait dengan hal ini. Kunut subuh, katanya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, mazala Rasulullah SAW yakunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW tidak pernah berhenti kunut subuh sampai meninggal. Nabi SAW tidak pernah berhenti kunut subuh sampai meninggal. Ini hadis yang orang pakai untuk kunut subuh. Cuma hadis ini adalah hadis dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, rawi yang dhaif, menyelisih riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim masih hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut kecuali kalau ada nazilah, ada kejadian musibah menimpa kaum muslimin. Jadi sangat berbeda. Masih hadis Anas sama. Di dalam riwayat Muslim, Anas bilang Nabi tidak pernah kunut. Kecuali ada kejadian. Namanya kunut nazilah. Kunut kan ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Tiba-tiba dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal. Kalau kita tidak tahu saja rawinya dhaif, kita akan tolak karena menyelisih riwayat Muslim. Sahabatnya sama. Apalagi setelah itu kita tahu di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, dia adalah rawi yang dhaif, menyelisih yang lebih kuat dari. Ditambah lagi, kenapa saya bilang bid'ah, bukan saya yang bilang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada seorang tabi'in bernama Abu Malik Al-Asja'i. Dia bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, innaka shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ibn Abi Thalib hahuna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaknutun." Saya bilang tadi, maka saya bilang bukan saya yang bilang bid'ah. Iya, ini bid'ah dari masa dulu, masa sahabat. Jadi dia Abu Malik Al-Asja'i, dia bilang saya bertanya kepada bapakku, bapaknya sahabat. Wahai bapakku, engkau telah sholat di belakang Rasulullah. Engkau telah sholat di belakang Rasulullah. Kamu juga telah sholat di belakang Abu Bakar.
saat masih di Madinah, di Abu Bakar menjadi khalifah. Engkau juga telah sholat di belakangnya Umar. Engkau telah sholat di belakangnya Utsman. Engkau telah sholat di belakangnya Ali. Sekarang di sini sudah 5 tahun kamu sholat di belakang Ali. Karena setelah meninggalnya Utsman, pemerintahan kaum muslimin pindah ke Kufah, ke Irak. Karena banyak futuhat, banyak kemenangan kaum muslimin di negeri Ajam, membuka Islam, negara Islam. Jadi kata anaknya, apakah mereka semua kunut? Kamu telah sholat di belakang semua yang terbaik. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Kufah ini kamu sudah di sini 5 tahun. Sholat di belakang Ali. Apakah mereka semuanya kunut? Apa jawaban bapaknya? Sahabat ini telah menemani semua tadi orang terbaik. Ya bunai muhdath. Wahai anakku, itu perkara baru. Wahai anakku, itu perkara baru. Itu perkara baru. Inilah kunut itu bid'ah. Para ulama mengatakan boleh kalau memang akan ada kejadian antum sholat di masyarakat semua kebiasaannya kunut. Tiba-tiba antum datang sholat jadi imam, tiba-tiba tidak kunut, habis sholat selesai juga. Antum disikat. Atau antum jadi makmum, semua orang angkat tangan, antum tidak. Antum akan mendapatkan fitnah. Mereka akan bilang, boleh Pak. Tidak ada masalah. Atau misalnya antum datang, mau ceramah ini. Suruh imam. Tidak kunut, sebentar antum ceramah akan ditolak ceramahnya gara-gara tidak kunut. Tadinya semua orang penuh masjid, saya tidak kunut. Ustaz kah? Jangan. Itu ustaz bid'ah ya. Langsung keluar semua. Itu jangan sampai gara-gara masalah itu orang tidak dengar tauhid. Itu masalah pertimbangan ustaz, bukan antum orang awam. Itu pertimbangan ustaz. Masalah ini tidak ada syariatnya. Tidak dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak dilakukan oleh sahabat. Tidak dilakukan oleh sahabat. Itu pun dalil yang disebutkan, yang dipakai adalah dalil yang dhaif. Mungkin bisa dipahami. Ini bukan keras, tapi kita berbicara kenyataan. Alhamdulillah. Siapa yang menerimanya, alhamdulillah, itu hidayah dari Allah. Yang tidak menerimanya, ya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berbicara kecuali apa yang kita dapatkan dari ilmu. Masuk waktu ya? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau lama. Dan juga mohon maaf karena banyak pertanyaan yang belum dijawab. Karena mungkin terlalu panjang yang terakhir ya. Terlalu panjang. Nah, bahaya saya ini terlalu panjang. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.